Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari kelas Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, perkenalkan nama saya Mas Duyasi Pautar, TBio 2 semester 6. Hai, saya Ayu Fitri Jumain dari kelas Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, saya Erna Suyanti dari Tadris Biologi 2 semester 6. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari video praktikum bioteknologi kami yang berjudul pembuatan tape ketan hitam. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama menjelaskan konsep pembuatan tape singkong melalui kegiatan diskusi. Yang kedua mengimplementasikan prosedur kerja pembuatan tape singkong melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga membuat tape singkong dan ketan hitam melalui kegiatan diskusi kelompok. Kajian teori yaitu tape merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras, ketan, dan ubi kayu. Dalam proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme ini terjadi proses pengubahan karbohidrat menjadi etanol, sehingga bahan makanan hasil fermentasi menjadi lebih enak rasanya. Tape merupakan yang mempunyai rasa sedikit manis dengan sedikit rasa alkohol dan aroma semerbak yang khas, tekstur lunak dan berair serta menghasilkan cairan yang merupakan efek dari efek fermentasi. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula dan tape itu sendiri. Tetapi kadang-kadang pada sejenis tape tertentu timbul rasa asam agak menyengat. Hal tersebut disebabkan oleh perlakuan selama proses pembuatan yang kurang teliti. Misalnya penambahan ragi yang melampaui banyak, penutupan yang kurang sempurna selama proses fermentasi berlangsung, ataupun karena proses fermentasi yang terlalu lama. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menerapkan teknologi fermentasi atau menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman seperti keju, yogurt, dan minuman beralkohol, cuka, sirkol, acar, sosis, kecap. Di antara bahan pembuatan tape yang sering digunakan adalah beras ketan, baik yang hitam maupun yang putih. Tapi dari beras ketan inilah yang paling banyak dijumpai di toko-toko makanan maupun di supermarket. Namun demikian, belum diketahui apakah ada perbedaan kandungan etanol dalam tape yang dihasilkan pada pembuatan dengan kedua macam beras ketan tersebut. Sehingga dalam penelitian tersebut akan dipelajari perbedaan kandungan etanol dalam tape yang dihasilkan dari bahan dasar beras, ketan hitam, dan ketan putih dengan menggunakan beberapa macam pembungkus yang berbeda, yaitu dengan daun, plastik, dan gelas. Pada proses pembuatan tape, khamir yang kapang merupakan mikroba yang mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tape tersebut. Dalam proses pembuatan tape, kadang-kadang sering dijumpai adanya tape yang berasa masam. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya kontaminasi
sejenis bakteri karena proses pembuatan tape yang kurang teliti. Misalnya penambahan ragi yang berlebihan dan penutupan bahan pada saat fermentasi berlangsung, serta waktu fermentasi yang terlalu lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dari praktikum pembuatan tape. Alatnya berupa panci, baskom, pisau, kompor, kain lap, sendok dan garpu serta piring. Bahan yang kami gunakan itu ketan hitam, daun pisang, ragi, tape, serta air.
ketan, membuat tape bulat hitam. Masak nasi biasa. Di karon ini. Masker, ngapain itu? Buat putri. dapat diketahui bahwa beras ketan yang belum diberi ragi tidak memiliki rasa, aroma, dan kadar air seperti tape pada umumnya. Namun, setelah penambahan ragi dan disimpan selama 3 hari mengalami perubahan rasa dan aroma, serta adanya air di sekitar beras ketan tersebut. Rasa yang manis dan memiliki aroma alkohol yang menyengat jika dikaitkan dengan literatur yang sesuai pendapat ahli, bahwa semakin lama fermentasi maka semakin banyak glukosa yang dirombak menjadi alkohol, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan semakin tinggi. Fermentasi tape ketan hitam selama 3 hari menghasilkan kadar
etanol. Meningkatnya kadar alkohol yang dihasilkan oleh tape ketan hitam berkaitan dengan fase-fase pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yang dimulai dari fase adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase death atau fase kematian. Rasa manis pada tapai dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam beras dan penambahan gula tepung. Saat proses fermentasi dilakukan pada suhu ruang dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, hal ini bertujuan agar bakteri pada ragi tersebut dapat bekerja secara sempurna dan tidak terkontaminasi udara luar. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu kami melakukan proses fermentasi pada pembuatan tapai dari ketan hitam dan juga singkong. Tapai adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut dengan ragi atau khamir. Ragi tapai merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hamsenula, dan bakteri Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergis, di mana Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit glukosa. Sedangkan Saccharomyces, Candida, dan Hansenula dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain. Sementara itu, Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Adapun kesimpulan dalam praktikum kali ini yaitu salah satu penerapan bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tape ketan serta singkong. Dalam pembuatan tape berlangsung proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme tertentu seperti Saccharomyces cerevisiae, di mana bakteri ini dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Rasa manis pada tape dikarenakan pada hari pertama sebagian pati diubah menjadi gula, hari kedua sebagian gula diubah menjadi alkohol sehingga beraroma alkohol. Hari ketiga sebagian alkohol diubah menjadi asam sehingga berasam-asam.